dan Anda ikut sebesar berapa paket Anda. Itu ada di akun masing-masing yang nantinya bisa Anda print. Ya, akan segera diupdate. Jadi hari ini dua hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban seorang ketua komunitas atau orang yang membesut komunitas ini untuk meningkatkan kepercayaan Anda. Nah, hari ini teman-teman, Anda ditarget nih, ada target nih, reward ke Bali. Ya mungkin sebagian sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu, saya ulangi. Kalau Anda punya closingan direct minimal $5.000, maka Anda akan menerima 1 tiket 3 hari 2 malam ke Bali, belajar trading langsung dengan Pak Rangga. Ya, di Bali ya, jalan-jalan sambil belajar, sambil bisnis. Kalau Anda nggak dapat, ya rugi teman-teman. Benar saya bilang rugi. Kenapa? Nanti khusus achiever yang terima reward Bali, akan ada reward khusus mereka di Bali yang akan langsung disampaikan oleh Pak Rangga. Ini keren sekali. Tadi saya baru diinfo. Keren sekali. Jadi ingat ya, yang membedakan Traders Graph dengan bisnis-bisnis BO di luar. Hari ini perusahaan ini benar-benar dibangun oleh seorang trader. Dan hari ini banyak edukasi-edukasi tentang trading. Ya Anda mau terima boleh, enggak juga nggak apa-apa. Anda yang suka hari ini cuma tidur dapat duit juga nggak masalah. Tapi saya yakin banyak yang ingin tahu cara trading ala Pak Rangga Hadiputra. Banyak yang ingin bisa menjadi profesional trader seperti Pak Rangga Hadiputra. Jadi harus dapat reward Bali. Begitu Anda dapat reward Bali, nanti ada reward baru ya. Jadi setelah tanggal 20 Mei itu akan berjalan rewardnya, dan khusus achiever yang terima Bali, karena achievernya sangat terbatas. Anda tahu, Anda akan diundang ya bermalam di kediaman Pak Rangga Hadiputra di Bogor untuk belajar trading full ya. Jadi kalau ada yang nantang nih kemarin, Pak Rangga di mana sih rumahnya? Benar nggak sih Pak Rangga itu seorang profesional trader? Apakah Pak Rangga bisa dicapai atau bisa dikenalkan ke kita atau bisa ditemui? Ya, mana ada owner BO yang berani ngundang Anda, leader, ke rumahnya, belajar trading full sampai Anda menjadi seorang profesional. Jadi bedakan bisnis Traders Graph dengan bisnis di luar sana ya. Kita hari ini membangun sebuah kebiasaan positif. Kita mengedukasi Anda. Ya. Jadi hari ini MOFIT yang Anda terima secara pasif itu hanya bonus sebenarnya. Kalau nantinya Anda jago trading, jangankan bicara 0,9% sehari, Anda mau dapat 5% sehari juga bisa, teman-teman. Seperti yang Pak Anda, benar teman-teman, dapatkan Bali dulu. Ya. Di Bali nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Rangga sendiri bagaimana mekanisme ini. Saya kasih bocoran sedikit aja. Bayangkan begitu ia ingin dekat dengan Anda, begitu ia ingin mengenal Anda, seorang leader-leader yang capable, Anda harus dapatkan reward ini. Ya, Anda harus capai. Jadi Traders Graph hari ini beda, teman-teman. Traders Graph ini luar biasa. Traders Graph hari ini akan membawa kesuksesan besar untuk Anda. Anda yang ingin recovery, segera bergabung dengan kami. Anda yang ingin punya tabungan, Anda yang ingin punya penghasilan tambahan, bergabunglah bersama kami. Kejar segala reward-rewardnya. Kalau Bus Shirley saja ini sudah dapat 3 unit motor, ya. Berikutnya sebentar lagi akan terima 1 unit mobil. Anda juga pasti bisa, teman-teman ya. Jadi hari ini pastikan tim Pak Vicky ya, untuk malam hari ini semua harus wajib dapat ke Bali dulu. Ya, dari koordinasi dengan leadernya bagaimana Pak cara saya dapat ke Bali, karena Bali itu akan selesai masa pencapaiannya bulan ini. Ya, benar-benar Anda kejar sebelum tanggal 20 Mei ya. Jadi Anda harus dapatkan Bali, nanti kita bicarakan untuk reward yang berikutnya karena sangat-sangat terbatas ya. Tidak semua orang di open house diajak ke rumahnya, tidak. Jadi benar-benar hanya infonya sih 10 orang saja yang bisa dapat. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi tidak usah panjang lebar, saya akan mengundang. Melibatkan orang tua saya. Bahkan kalau bisa, saya harus
membahagiakan orang tua saya tanpa berpangku tangan dari orang lain. Hanya itu aja dalam pikiran saya. Maka bertemulah dengan dunia trading. Dari mulai saya trading awal, mendapatkan profit kecil-kecil, saya bersyukur sampai bisa memberangkatkan orang tua saya pergi haji sebelum keduanya meninggal. Itu satu prestis dan satu reward yang paling besar dalam hidup saya, yang mungkin saat ini tidak bisa dibandingkan dengan uang sebesar apapun yang saat ini saya kelola. Karena menurut saya orang tua segala-galanya. Nah, dari awal saya berpikir memang jarang sekali di Indonesia ini bikin sebuah platform atau bikin sebuah komunitas atau bisnis opportunity dalam dunia trading yang menghasilkan gitu loh. Yang tidak ada intrik, manis di awal, pahit di akhir, tidak transparan. Itu jarang sekali ada. Kalaupun ada, ya kita bisa lihat ya CEO-nya atau foundernya atau mungkin yang punya ini nggak mau nongol. Nah, ini sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Bisnis yang besar tapi ownernya susah ditemui, ini ada something wrong. Biasanya ada hidden agenda atau agenda tersembunyi di belakangnya. Makanya dengan bermodalkan edukasi, niat baik, dan juga trust, saya bertemu dan mengajak kepada teman-teman, ya, para leader-leader besar yang hari ini hadir di tengah Bapak Ibu semua, saya ajak untuk bagaimana mengembangkan, mengedukasi ke seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa kalian bisa merasakan profit apa yang saya rasakan loh, tanpa perlu trading yang punya risiko yang sangat besar sekali. Karena sekarang ini Bapak Ibu, masyarakat kita ingin sekali mendapatkan profit konsisten tiap hari, tapi memang malas belajar begitu loh. Karena kan kalau memang kita mau belajar trading dengan baik dan benar, butuh waktu bertahun-tahun. Ada nggak solusinya bagaimana kita tidak perlu belajar bertahun-tahun, tapi bisa mendapatkan profit harian dari trading? Maka terbentuklah plan bisnis di Traders Gov. Dengan kita kasih nama MOFIT, ya, modal plus profit. Dan saya yakin sekali bahwa MOFIT ini bisa berjalan sampai sepanjang-panjangnya, bahkan seterusnya. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara ketahanan, ketahanan dalam sistem yang saya buat ini sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Karena dalam trading, saya share pengalaman saya saja ya. Saya hanya fokus untuk trading di satu pairing saja, yaitu di XAUUSD simbolnya atau di gold. Hanya itu saja yang saya tradingkan. Jadi uang Bapak Ibu berapapun banyaknya, berapapun jumlahnya, hanya saya tradingkan di satu tradingan saja di XAUUSD. Di mana di pasar atau di market gold, di market emas, seburuk-buruknya market itu, katakanlah dalam satu bulan kebanyakan news, kebanyakan fundamental. Seburuk-buruknya saya bisa mencapai profit dan mendapatkan profit harian itu 3-5%. Dan bukan hanya saya sebenarnya, trader expert pun gampang sekali untuk cari 3-5% sehari. Kalau marketnya itu buruk, kalau marketnya bagus, bisa mendapat 10-15 profit. Nah, profit yang didapat harian inilah salah satunya sumber untuk membayarkan MOFIT harian Ibu, Bapak Ibu semua, hanya 0,9%. Jadi andaikan hari ini saya profit, besoknya pun tidak profit misalnya, atau besoknya saya tidak trading, tetap bisa membayarkan MOFIT hariannya. Itu hanya kita lihat dari sudut pandang profit harian trading. Belum lagi dari sumber-sumber pendapatan lain. Di dalam skema bisnis yang saya buat ini, salah satunya kan ada selisih, ya, ada selisih rupiah dari proses deposit dan withdraw. Itu sebesar 750 perak. Kalau dihitung-hitung, Pak Rangga gimana cara bayarkan bonus reward? Sampai bisa dapat emas 3 gram, ya, dapat motor, dapat mobil, bahkan dapat supercar. Ini bukan angan-angan yang orang janjikan pada umumnya kan. Kalau di dalam bisnis-bisnis BO atau bisnis-bisnis jaringan yang ujung-ujungnya scam, dapat kapal pesiar. Tapi itu hanyalah agenda di dalam buku saja. Tidak pernah ada orang yang mencapai, leader sekalipun kapal pesiarnya. Kalau ini sangat bisa, ya kan? Karena kalau misalnya mencapai hal tersebut, kita harus pikirkan bagaimana cara membayarkan rewardnya. Dari mana? Yaitu dari selisih 750 perak itu. Walaupun kecil, karena berkelipatan. Contoh misalnya, saat ini harusnya Bu Shirley sebagai leader Bapak Ibu itu sudah mendapatkan motor itu. Cuman dia hold karena untuk mendapatkan mobil. Ini luar biasa. Ya, karena mencapai motor itu harus 15.000 kanan, 15.000 kiri. Sekarang katakanlah harga motor tuh 20 juta, 25 juta ya.
15.000 kanan kiri kalau dijumlahkan 30.000, dikalikan saja 750 perak. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sederhana sekali ya, sederhana sekali. Artinya dari situ kita bisa memahami bahwa ketahanan komunitas ini bisa sangat panjang. Karena saya ingin membuat komunitas ini juga tidak mau sebentar. Tujuan awal bikin komunitas ini adalah sebagai media komunikasi ke masyarakat dan sebagai media edukasi. Bahwa tradingnya real, trading yang benar itu ada. Itu ada. Salah satunya adalah di Traders Craft. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan profit yang sehat itu juga ada. Itulah visi misi yang mau saya kedepankan. Karena kalau tadi disebut-sebut sebagai manajemen kebaikan, memang sebelum adanya Traders Craft ini, saya sudah melakukan itu Bapak Ibu. Di Sanctuary Group, kita beberapa bisnis ada di situ ya, dan beberapa investor juga masuk ke dalam perusahaan saya, karena di dalam di Sanctuary Group bukan hanya bisnis properti saja ya, tapi juga ada heavy duty rental atau penyewaan alat-alat berat. Salah satu klien kita itu perusahaan-perusahaan kontraktor yang besar seperti PP dan lain-lain, Waskita dan lain-lain. Kita juga main di tambang. Kita juga ada beberapa lini bisnis, sektor bisnis, F&B, dan beberapa villa yang ada di Bali. Jadi memang, Bapak Ibu semua, betul seperti yang Pak Hendri katakan, tujuan utama satu-satunya saya bukanlah mencari sumber pendapatan dengan membuat komunitas. Ya memang percaya atau tidak, suka atau tidak, faktanya demikian. Bukannya sesuatu hal yang naif ya, saya katakan ini mengedepankan manajemen kebaikan. Ini seperti, kedengarannya seperti klise, tapi memang faktanya demikian. Makanya seringkali saya katakan kepada Bapak Ibu semua, bahwa kalaupun tidak ada komunitas ini, saya akan fine-fine saja, tidak berpengaruh sama sekali sebenarnya. Nah, karena saya hanya ingin menyediakan satu sarana atau platform yang memang bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Karena dalam agama saya ingat sekali, orang tua saya itu mengajarkan bahwa supaya kita sukses atau supaya kita enak kehidupannya, kita harus jadi bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Itu yang guru-guru saya tanamkan ke saya. Makanya sebagai bentuk CSR ya, itu tadi seperti Pak Hendri bilang itu betul. Saya membuat komunitas ini dengan landasan bahwa yuk kita sama-sama bangkit lagi. Jangan khawatir, ya, jangan bersedih. Bapak Ibu yang sudah banyak gagal di perusahaan-perusahaan sebelumnya, ini bukan akhir dari segalanya. Itu juga sudah saya sampaikan di media sosial saya jauh sebelum saya buat komunitas ini. Karena memang saya terbiasa mengedukasi tentang tradingnya. Saat zaman-zamannya robot trading, ya, seperti ikut Zoom meeting, saya sedikit aja malam hari ini pengen menanggapi bahwa tadi siang saya ngumpulin teman-teman, saya undang di kantor saya. Kebetulan banyak yang tertarik untuk program yang gold, yang paket 3. Tetapi beliau-beliau ini mempertanyakan surat kontraknya, Pak. Surat kontraknya yang untuk program paket 3 itu kira-kira bisa di-share di grup seperti apa surat kontraknya itu, karena begitu nanti teman-teman sudah mencari, teman-teman mungkin banyak yang akan ikut yang ikut itu. Aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. With love dan luar biasa semangatnya Pak Tohari. Pertanyaan yang bagus tentang surat kontrak ya, buat teman-teman yang ingin bergabung di paket-paket tertentu. Jadi jawaban dari saya yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang memerintahkan tim, yang saya perintahkan adalah divisi hukum untuk membuat drafting kontrak. Jadi saat ini kita sedang dalam upaya membuat drafting kontraknya. Dan kita akan berlakukan bukan hanya di paket 10.000 saja Pak, tapi juga di berbagai paket dari $100, $1.000, dan $10.000.
Karena kalau kita memutuskan untuk bikin tanda terima seperti itu kita, ya saya nggak mau membedakan hanya di 10.000 saja. Kalau untuk yang skema investor kan sudah jelas bahwa orang tersebut megang aset saya. Tapi kalau untuk yang di akun di luar dari skema investor, ya kita akan berikan tanda terima, drafting kontrak, atau persepsinya tanda terima, dan lain-lain itu jadi satu, yang dimana nanti Bapak Ibu bisa mengunduh masing-masing itu di akunnya masing-masing. Kita akan berikan via PDF. Jadi drafting kontrak itu nanti kita berikan via PDF, Bapak Ibu bisa mengunduh di akunnya masing-masing. Isinya adalah salah satunya tentang risk and disclosure juga, pemahaman tentang risiko dari trading. Bahwa dengan kata lain Bapak Ibu yang sudah terima dan mungkin menandatangani ya, drafting tersebut, kontrak tersebut. Maaf Pak Tohari, mungkin bisa di-mute Pak agar suaranya jelas. Di-mute suaranya aja Pak Tohari. Nah, oke. Siap Pak. Ini sudah jelas Pak. Monggo Pak Rangga. Monggo. Ya, tadi ada telepon masuk. Jadi kalau telepon masuk saat Zoom itu saya ke-mute sendiri. Ya, jadi berkenaan tentang drafting kontrak yang dimasukkan sama Pak Ahmad Tohari, itu saya sedang memerintahkan tim legal saya di divisi hukum untuk membuatnya. Nah, nanti bisa diunduh masing-masing di akun, ya kita akan share di akun, bisa diunduh, dan tidak hanya terbatas di salah satu paket yang diambil saja Pak, tapi di semua paket, baik dari $100 sampai $10.000. Seperti itu. Jadi isinya apa tentang penjelasan mengenai bahwa menyatakan Bapak Ibu mengetahui resiko di dalam trading itu seperti apa, dan terdaftar tercatat sebagai member Traders Gov. Bahkan detail penjelasan MOFIT harian yang didapatkan sesuai dengan paket. Kalau misalnya paketnya $100, MOFIT hariannya berapa per hari sampai 211 hari. Kurang lebih klausul atau draftnya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa download ya masing-masing nanti di akunnya. Seperti itu ya Pak ya. Bisa di-print langsung ya Pak Rangga ya nanti itu ya Pak ya untuk Betul Pak, nanti bisa langsung di print karena supaya lebih efektif dan efisien ya. Jadi kita karena punya platform sendiri, kita punya sistem, jadi tinggal kita berikan ke dalam akun masing-masing, tinggal di-download aja nanti. Ya, baik Pak Rangga. Ini kan kemarin saya berkunjung ke rumahnya beliau Pak Tohari dan sangat antusias sekali beliau, dan beliau sudah dipastikan nanti minimalnya 20 orang itu yang sudah join, dan beliau ingin mengundang Pak Rangga untuk datang ke Jombang dan Ko Hendri. Bisa enggak ya Pak kira-kira? Boleh Pak, dengan senang hati saya akan datang karena memang saya sudah mendedikasikan waktu saya ya ketika saya bikin komunitas ini. Ya, saya harus mudah untuk dihubungi pertama, yang kedua adalah saya juga harus mau untuk turun ke lapangan, table talk atau face to face kepada para member. Jadi monggo silakan aja di-schedulekan waktunya kapan. Cuman saya hanya minta schedule-nya jangan ini aja, jangan jangan instan ya. Misalnya kita kalau mau ngadainnya minggu depan, ya mungkin hari ini saya sudah diinfokan, supaya takutnya tidak bentrok aja gitu, karena takutnya nanti bentrok dengan schedule yang lainnya kan. Baik Pak Rangga, nanti saya juga koordinasikan dengan beliau Pak Tohari untuk mengadakan acara di Jombang, dan kita benar-benar menyambut kedatangan Pak Rangga dan Ko Hendri dan Bu Serli. Nanti teman-teman yang di Madiun, yang dekat dengan Jombang bisa dan boleh merapat juga mungkin ya. Begitu Pak Tohari, nanti kita koordinasi lah gitu ya Pak. Boleh Pak. Karena memang basisnya kan komunitas ini silaturahmi kan. Dan kita tahu keuntungan dari silaturahmi ini kan selain memperpanjang rezeki, tapi memperpanjang umur juga. Nah, jadi Amin. kita budayakan silaturahmi ini, karena kalau silaturahminya baik, saya yakin komunitas ini juga baik. Amin, amin. Baik Pak. Oke, mungkin dari Pak Wito ada pertanyaan. Kayaknya ini semangat ini Pak Leader ini. Tadi udah diwakili sama Mas Wiki, semuanya sudah komplit. Yang tak catat sudah ditanyain sama Mas Wiki ternyata. Semuanya udah Mas Wiki.
kayak Pokoknya itu ya, terus yang berjuang. Mas Wito bilang itu kayak apa yang surat itu kan juga udah dibacain sebelum gitu. Iya, Kita sudah Pun sudah dikasih ya, tahu Pak Wito, makanya kita mau bertanya juga nggak gitu kan, ternyata Pak Tohari yang itu yang tanya. iya. Ya, sudah. kemarin Insya Allah kita Bu Kemi, tanya Insya ya. Allah Bu Kemi, besok saya ke tempatnya Pak Wito untuk edukasi dan membantu Bu Kemi yang closing paket C tersebut dan nanti surat kontraknya nanti bisa kita print di aplikasi apabila nanti sudah muncul. Zoom meeting. Gimana ya? Belum bertanya, mungkin mau bertanya boleh sama Karena beberapa sudah teman-teman lain. kartu kan udah kena, jadi orang-orang yang mau gabung itu kayak sudah yakin kalau ada kartu jaminan itu, Oke. karena kadang orang yang ditanyakan itu. Iya, ya. Oleh beberapa banyaknya orang yang saya temui. Karena mereka-mereka ini scam malah kebanyakan di perusahaan-perusahaan yang teregulasi oleh pemerintah kita. Baik kalau dalam trading itu baik Bapepti, kalau dalam investasi yang lain itu di OJK dan lain-lain. Nah, memang yang ingin mau kita sampaikan ke masyarakat itu bukan hanya sekedar regulasi dalam bentuk fisik, dalam bentuk saya punya sertifikat regulasi di Bapepti loh, di OJK loh, bukan hanya itu sebenarnya. Tapi lebih daripada regulasi yang sifatnya tuh esensial. Karena kalau regulasinya hanya berbentuk sertifikat saja, saya teregulasi di Bapepti, toh juga kan tidak bisa menjamin kalau memang ketahanan modal atau profil dari si ownernya itu juga kacau. Ada niat-niat tersendiri bahwa dengan membuat komunitas ini ingin memperkaya diri dan lain-lain. Itu kan sebetulnya regulasi bukan menjadi hal yang utama jadinya. Makanya di sini pemberatannya fokus kita bukan hanya kepada regulasi, karena sebelumnya kepada para regulator pun kita sudah menyampaikan kepada mereka. Bahkan seperti yang sering saya sampaikan, kita juga ada rencana ya, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita juga mau akan adakan yang namanya seminar akbar tentang edukasi nasional soal trading dan investasi. Di mana pembicaranya bukan hanya saya, tapi beberapa instansi terkait seperti Mabes Polri diwakilkan oleh Tipideksus Tindak Pidana Khusus ya, Mabes Polri, ada OJK, ada Bapepti, dan juga beberapa influencer lain. Seperti itu. Jadi soal regulasi sebenarnya sudah tidak ada masalah ya. Menurut saya sudah bukan lagi levelnya untuk kita perdebatkan sebetulnya. Cuman membahas tentang regulasi ini pembahasan yang menarik. Karena ini berawal dari pengalaman saya selama belasan tahun. Regulasi yang saat ini diterapkan di Indonesia memang jauh berbeda seperti regulasi yang diterapkan oleh dunia luar, oleh luar negeri gitu. Nah, jadi dalam trading, Bapak Ibu jangan sampai hanya percaya dengan regulasi, dengan kata regulasi. Bukan berarti saya anti regulasi, enggak, bukan begitu ya. Karena perusahaan saya di Sanctuary tentu teregulasi, tentu ada izinnya. Kalau yang namanya level perusahaan ya, tapi kalau levelnya hanya komunitas, izin yang kita perlukan hanyalah izin perkumpulan saja dari Kementerian Hukum dan HAM. Tidak ada regulasi secara valid gitu tentang sama seperti perseroan terbatas, karena memang ini adalah sebagai komunitas seperti itu. Kalau di Bapepti, regulasi itu harus kita memang menggunakan brokernya dari lokal, Pak, brokernya dari Indonesia ya Bapak. Karena kita tidak menggunakan broker lokal, tadi sudah disebutkan broker yang kita gunakan adalah terafiliasi dari broker luar, makanya kita tidak akan punya yang namanya izin dari Bapepti. Tapi balik lagi, izin itu bukanlah sebagai satu esensi bahwa broker ini aman atau tidak. Dilihatnya bukan dari itu, dilihatnya dari track record. Kalau mungkin saya sebutkan nama-nama broker internasional yang sangat familiar di dunia, yang nggak ada orang berani membantah bahwa broker itu jelek, saya yakin Bapak Ibu pasti memahami apa yang saya maksud. Seperti
seperti broker. Ada satu broker namanya Tickmill atau IC Market dan Pepperstone. Itu broker-broker dunia yang kalau kita tanyakan kepada mereka-mereka yang udah lama trading, semua mengatakan itu broker top tuh, bagus. Tapi tidak terregulasi di Indonesia. PayPal saja, PayPal tahu ya, alat pembayaran luar negeri, itu tidak terregulasi di Indonesia. Bahkan TikTok Shop itu kan sempat ditutup karena tidak ada izin regulasi. Baru-baru ini saja karena terafiliasi dengan Tokopedia, makanya TikTok Shop dibuka kembali. Jadi regulasi itu berbicara tentang ada atau tidaknya entitas sebuah perusahaan di Indonesia. Kalau dia entitasnya di luar negeri, tentunya tidak ada regulasi. Seperti itu kurang lebih pemahaman atau esensi dari regulasi. Boleh komentar, Pak? Boleh banget, boleh, silakan. Begini loh Pak Rangga ya. Ternyata apapun regulasi yang diterbitkan oleh OJK maupun Bapepti ya Pak ya, ternyata nggak menjamin Pak terhadap member-member ini. Banyaklah sudah terbukti bahwa begitu perusahaan itu scam, itu kan dana masyarakat Pak, dana rakyat ya. Kenapa begitu mudahnya dari pihak atau itu langsung memblokir uang kita gitu. Nah ini yang kadang-kadang sehingga masyarakat ini diombang-ambingkan. Tapi begini Pak, apa yang disampaikan tadi sejak awal itu oleh Pak Hendri itu, saya lebih yakin dengan personal guarantee daripada regulasi atau regulasi. Saya percaya Pak bahwa kalau memang dalam hal ini Tradescraft ini, apalagi Bapak sudah menyampaikan akan membantu saudara-saudara kita yang di Palestina dengan angka yang sudah tertera, itu rasanya merupakan suatu personal guarantee Pak. Itu aja Pak komentar dari saya. Terima kasih Pak Rangga. Ya, betul Pak Imam. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Imam. Karena memang saya juga sudah menelusuri ya tentang bagaimana regulasi ini bekerja dalam lingkup perdagangan berjangka komoditi atau dalam dunia atau dalam industri trading. Memang masih banyak kelemahannya Pak. Karena saya sendiri pernah mengurus ya sampai berkirim surat dengan Mabes Polri waktu zaman-zamannya ada perusahaan atau entitas namanya Solid Gold sama First State Futures, yang dimana pada akhirnya 3 direksinya tertangkap. Itu karena memang di situ kita melihat kewenangan yang dibebankan atau yang diberikan oleh Bapepti itu ya tidak valid atau tidak mengikat. Sebagai satu contoh saja, kalau di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka, itu tidak mempunyai kewenangan secara tertulis melakukan penyidikan. Beda seperti kepolisian. Ya, beda seperti penyidik. Makanya pada saat kita tahu ada perusahaan trading yang scam, kita datang ke Bapepti menuntut. Bapak Ibu, saya mau mengadukan nasib saya, uang saya miliaran rupiah, itu hilang, ya, ratusan sampai miliaran rupiah. Itu gimana Bapepti menangani ini? Yang dilakukan oleh Bapepti tidak lain tidak bukan hanyalah memfreeze atau membekukan dari perusahaan tersebut. Itu terjadi di Solid Gold sama First State Futures. 90 hari saja dia bukukan. Setelah lewat 90 hari, dia kembali lagi beroperasi, ya sudah, hanya seperti itu. OJK pun sama. OJK itu tidak secara implisit dia tertulis kewenangannya seperti penyidik. Yang ada di ayat ke-15 dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011, Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, itu menyebutkan pihak Bapepti hanya bisa memerintahkan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan. Jadi bukan dirinya yang melakukan pemeriksaan, tapi pihak lain. Dalam hal ini adalah Ditpedektus Mabes Polri. Maka dari itu, menurut saya ya,